Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaiza Rahadatul Asyi dengan NIM 241310071. Jadi di video ini saya ingin membuat UTS mata kuliah AIK, yaitu saya mendapatkan materi 3 tentang sejarah kedatangan penjajah bangsa barat ke Nusantara. Pertama, masuknya Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan Portugis sebagai pelopor yang mendarat di Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Mereka mencari jalur perdagangan rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang menghalangi akses Eropa ke rempah-rempah. Lalu, Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen, yaitu Katolik, dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur, yaitu Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat, yaitu Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Denmark. Lalu yang kedua, masuknya Spanyol ke Indonesia. Setelah Portugis, Spanyol menyusul dengan mendarat di Tidore pada 1521 yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang juga mencari rempah-rempah. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano selanjutnya usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak atas monopoli. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Lalu yang ketiga, masuknya Inggris ke Indonesia. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang, justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India pada tahun 1602 di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Inggris datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16 dengan ekspedisi pertama
dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia, seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Berbeda dengan halnya Belanda yang mampu mendapatkan hati masyarakat Indonesia, sehingga Inggris tidak bisa melawan Belanda dan pada akhirnya meninggalkan Indonesia pada tahun 1682. Yang keempat, masuknya Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April tahun 1596 menjadi penjajah paling lama di Indonesia. Mereka mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memonopoli sumber daya alam. Kedatangan bangsa-bangsa ini tidak hanya mengubah peta perdagangan, tetapi juga membawa dampak besar terhadap struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai yaitu Barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan selanjutnya Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad yang dipimpin dari tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanannya ke timur, akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werelking. Dengan 8 buah kapalnya, tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah, yaitu lada, dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama yaitu di Ambon pada tahun 1602 yang dikepalai oleh Francois Bitter. Kondisi masyarakat Indonesia pada penjajahan bangsa Barat terutama di Belanda dapat dilihat dari sektor politik, budaya, dan agama. Pertama, yaitu sosial. Masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas sosial dengan bangsawan dan priayi.
bekerja sama dengan pemerintahan kolonial, sementara rakyat jelata yang sebagian besar adalah petani hidup dalam kemiskinan akibat kebijakan seperti sistem tanam paksa yang memaksa mereka menanam komoditas untuk kepentingan ekspor. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi masyarakat sangat tergantung pada Belanda. Dengan monopoli perdagangan yang merugikan petani lokal, mereka mengambil sumber daya alam Indonesia seperti tanah, tambang, dan hasil bumi dengan harga yang murah. Perekonomian Indonesia pada masa itu sangat tergantung pada Belanda, dan kaum pribumi hanya memiliki peran kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan sangat terbatas dan diskriminatif, hanya tersedia untuk kalangan elit. Yang keempat, budaya. Budaya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan tertekan oleh kebijakan kolonial. Pendidikan hanya tersedia untuk kalangan elit dan bahasa Belanda menjadi bahasa resmi, sementara bahasa dan budaya lokal seringkali dilarang. Yang kelima, yaitu agama. Agama yang dianut masyarakat Indonesia bervariasi dengan pengaruh besar dari Islam, Hindu-Buddha, dan Kristen. Yang keenam, politik. Di bidang politik, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Masyarakat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya seringkali ditekan dan ditindas oleh pemerintah kolonial. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajah, terutama bangsa Barat seperti Portugis dan Belanda, muncul dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan di antaranya. Yang pertama, perlawanan bersenjata. Masyarakat melawan penjajahan melalui perang terbuka seperti Perang Diponegoro yang berlangsung 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Lalu Perang Aceh 1873 sampai 1904 dipimpin oleh tokoh seperti Cut Nyak Dien dan Teguh Umar. Pemberontakan Bajar pada tahun 1859 sampai 1863 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kedua, perlawanan non-kekerasan meliputi gerakan sosial dan politik seperti gerakan Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan dan pendidikan. Organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Serikat Islam yang berjuang melalui jalur politik. Yang ketiga, taktik gerilya. Menggunakan taktik gerilya untuk melawan penjajah memanfaatkan medan yang menguntungkan. Dampak dari bentuk-bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajah mencakup berbagai aspek yang signifikan. Yang pertama, ada kesadaran sosial. Penjajahan menyebabkan meningkatnya kesadaran akan kebebasan dan martabat bangsa, memicu semangat perlawanan di kalangan rakyat. Yang kedua, pertumbuhan gerakan nasionalis. Perlawanan terhadap penjajah juga melahirkan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang berjuang melalui jalur politik, sosial, dan budaya untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Perlawanan seringkali berfokus pada pemertahanan identitas budaya dan agama dari upaya asimilasi penjajah. Yang keempat, taktik perlawanan. Masyarakat menggunakan taktik gerilya dan perang hitam untuk melawan penjajah, memanfaatkan medan yang menguntungkan bagi mereka. Yang kelima, dampak ekonomi. Penjajahan yang menekan menyebabkan penderitaan ekonomi, tetapi juga memicu perlawanan yang mengarah pada perubahan struktur ekonomi di kemudian hari. Warisan yang ditinggal oleh penjajahan bangsa Barat di Indonesia, kolonialisme di Indonesia meninggalkan dampak positif. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Kolonialisme membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi yang mempermudah mobilitas dan perdagangan Indonesia. Yang kedua, pendidikan. Munculnya sistem pendidikan modern yang memberikan akses kepada
pada sebagian masyarakat untuk belajar, membaca, dan menulis meskipun terbatas pada elit. 3. Pengenalan teknologi baru. Teknologi pertanian dan industri diperkenalkan meningkatkan produktivitas di beberapa sektor. Yang keempat, pembentukan batas wilayah. Kolonialisme membentuk batas-batas administratif yang menjadi dasar-dasar Indonesia modern. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, penindasan budaya. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Yang keempat, pecahnya persatuan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.